Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar teknik informatika. Dan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-14. Di sini kita akan bahas tentang sistem pakar ya. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa tahu ya tentang pakar ya. Kalau saat ini ada pakar IT, pakar politik, pakar sosiologi, pakar psikologi dan lainnya. Berarti kalau bicara dengan pakar tersebut berarti orang yang sebagai pakar itu akan lebih memahami ya tentang bidangnya itu. Contohnya ya pakar IT berarti dia benar-benar tahu ya baik secara teori, pengetahuan, pengalaman ya tentang IT itu. Nah, di sini di dalam mata kuliah pengantar teknik informatika membahas tentang sistem pakar ya. Karena untuk saat ini banyak aplikasi atau program yang dia ya dia asalnya atau untuk penerapan metodenya itu menggunakan sistem pakar ya. Oke, nanti kita akan bahas secara lanjut ya kaitannya dengan sistem pakar. Ya, kita ke definisi dulu ya tentang kepakaran ya. Kepakaran merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, membaca, pengalaman. Ya, itu kaitannya dengan kepakaran ya. Tidak hanya dengan membaca, tidak hanya dengan mempelajari sesuatu, juga dari pelatihan dan pengalamannya dia ya. Itu kaitannya dengan kepakaran. Dan kepakaran inilah yang memungkinkan para ahli untuk dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih baik daripada orang bukan pakar atau orang yang awam ya. Nah, tentunya juga ya karena dia sudah mendalami ya, sudah berpengalaman di bidangnya itu ya. Oke, sekarang ke pakarnya ya. Jadi ini adalah orangnya ya. Jadi seseorang yang mempunyai pengetahuan ya. Pengetahuan, pengalaman, metode. Nah, ini metode khusus ya. Berarti dia memiliki cara khusus ya kaitannya dengan bidangnya dia itu. Jadi punya solusi dengan metode-metode tertentu serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah atau memberi nasihat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih bijak ya, dari kebanyakan orang ya. Nah, contoh aja ya ketika kita lihat di televisi, kita ketika berbicara tentang ekonomi ya, eh, ekonomi Indonesia berarti biasanya ada orang yang pakar dari ekonomi tersebut ya. Jadi dalam acara itu pasti akan mengundang pakarnya ya, akan mengundang juga dari usernya dan lain-lain ya. Ya ini untuk sebagai penyelesaian masalah atau solusi. Nah, sistem pakar sekarang ya. Nah, sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI ya. AI itu artificial intelligence ya. Jadi kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan yang paling banyak dibuat aplikasinya selain game ya. Kayak kecerdasan buatan contohnya kalau secara online itu Google ya. Search engine-nya Google. Jadi mesin pencariannya Google itu salah satu produk dari kecerdasan buatan ya. Jadi ketika kita ingin mencari hal apapun di sana, dia langsung ini ya mencari dengan cepat dan cerdasnya ya. Jadi apa yang kita inginkan muncul ya. Nah, ini sistem pakar juga adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan. Oke, sistem pakar mencoba membuat komputer berpikir dan menyelesaikan masalah layaknya seperti pakar ya. Jadi nanti produknya itu adalah aplikasi ya, aplikasi atau program ya. Nah,
Contoh mungkin kalau kita berpikir secara sistem pakar, biasanya aplikasi deteksi penyakit ya. Nah, dari penyakit, contohnya kita mengisi form yang ada di dalam aplikasi ya. Tensinya berapa, terus gula darahnya berapa, terus tingkat pusingnya berapa dan lain-lain, sehingga nanti ada kesimpulan, oh Anda penyakitnya seperti ini seperti ini. Nah, itu salah satu dari aplikasi sistem pakar ya. Jadi nanti di sini ada beberapa contoh kaitannya dengan sistem pakar. Ya, ini beberapa contohnya ya, yaitu MyChin ya. MyChin. Nah, MyChin ini paling terkenal ya, dibuat oleh Edward Southlife ya, di Stanford University tahun 70-an ya. Jadi sistem pakar medikal yang bisa mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasi pengobatan ya. Oke, ini jadi apa yang tadi saya katakan, jadi untuk mendeteksi penyakit ya. Kalau ini mendiagnosa penyakit infeksi ya, serta memberikan rekomendasi pengobatannya. Ini salah satunya ya. Jadi MyChin membantu dokter mengidentifikasikan, malah ini aplikasi ini membantu dokternya ya untuk mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit dengan memasukkan data pasien yang umur, riwayat kesehatan, hasil laboratoriumnya, terus info terkait lainnya ya. Dengan informasi ini ditambah pengetahuan yang sudah ada di dalam komputer, MyChin mendiagnosa selanjutnya merekomendasikan obat dan dosis apa yang harus dimakan gitu. Ya, itu ya contohnya ya. Jadi nanti bentuknya aplikasi ya. Kalau kita lihat di sini berarti dokter itu memasukkan umur, memasukkan riwayat kesehatan, memasukkan hasil lab dan lain-lain, sehingga nanti muncul muncul rekomendasi obat dan dosisnya yang harus dimakan apa dan dosisnya berapa gitu. Oke, terus contoh lain ada dendral, yaitu mengidentifikasi struktur molekul campuran kimia yang tak dikenal ya. Ada juga Exon, merupakan sistem pakar untuk membantu konfigurasi sistem komputer besar ya. Dan ada Excel, dirancang untuk membantu karyawan bagian penjualan dalam memilih komponen sistem fake ya. Oke, dan banyak lagi ya kaitannya contoh-contoh yang kaitannya dengan sistem pakar ya. Gitu. Yang paling banyak biasanya yaitu tentang deteksi-deteksi seperti penyakit gitu ya. Ya, ini ruang lingkupnya contohnya. Ruang lingkupnya yang pertama yaitu interpretasi, yaitu pengambilan keputusan dari hasil observasi. Ya, diantaranya pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan. Terus prediksi, yaitu memprediksi akibat yang dimungkinkan di situasi-situasi tertentu. Di antaranya peramalan, prediksi demografis, ya, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, estimasi hasil, militer, pemasaran, atau peramalan keuangan. Kadang kan ada aplikasi yang bisa untuk memprediksi kejadian ya. Itu salah satu juga merupakan dari pengembangan aplikasi sistem pakar ya. Terus ada lagi diagnosa yang seperti yang tadi ya, lingkupnya. Terus ada desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu dan kendala-kendala tertentu, diantaranya seperti layout sirkuit, perancangan bangunan ya. Terus lingkup lain ada perencanaan ya, jadi merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, diantaranya perencanaan keuangan, komunikasi, militer, pengembangan politik, terus routing dan manajemen proyeknya. Itu ruang lingkupnya. Terus ada lagi yang monitoring, pengawasan ya.
Itu kaitannya dengan membandingkan tingkah laku suatu sistem yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan darinya, di antaranya kayak seperti computer aided monitoring system ya, itu untuk memonitoring. Terus ada lagi debugging and repair ya, itu menentukan mengimplementasikan cara mengatasi malfungsi, di antaranya memberi resep obat terhadap suatu kegagalan. Terus instruksi itu melakukan intrusi untuk diagnosa ya. Jadi di dalamnya ada sebuah intrusi ya untuk mendiagnosa maupun untuk perbaikan kinerja. Ya. Ada pengawasannya juga di sini ya. Ada seleksinya, terus ada simulasinya. Oke. Nah, manfaatnya ya, ketika kita mengembangkan sistem pakar, yang pertama memungkinkan orang bisa mengerjakan pekerjaan para ahli ya, gitu. Jadi ketika kita menggunakan program ya, sistem pakar, ya secara otomatis kita itu berarti dalam pekerjaan para ahli ya. Terus bisa melakukan proses secara berulang-ulang ya, secara otomatis ya. Karena bentuknya aplikasi, jadi bisa diulang ya dengan memasukkan variabel yang berbeda-beda. Terus yang ketiga menyimpan pengetahuan ya, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar ya. Sudah barang tentu ya ketika kita sudah menggunakan aplikasi sistem pakar ya juga bisa menyimpan pengetahuan semua yang ada di dalam datanya, yaitu tentang data keahlian para pakar. Terus keempat, mampu mengambil dan melestarikan keahlian pakar, terutama yang termasuk keahlian langka ya. Terus tidak memerlukan biaya saat digunakan, sedangkan pada pakar manusia memerlukan biaya sehari-hari ya, gitu. Ya udah tentunya ya, gitu. Kalau kita menggunakan aplikasi apalagi yang gratis gitu ya. Terus berikutnya yang keenam ya, yaitu dapat digandakan sesuai kebutuhan waktu yang minimal dan sedikit biaya ya. Terus yang ketujuh, dapat memecahkan masalah lebih cepat ya daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Ya, iya, karena datanya sudah dimasukkan dalam program dan tersistem dan terintegrasi, saling merealisasi dengan atribut-atribut yang di dalamnya gitu. Terus menghemat waktu dalam pengambilan keputusan ya. Terus meningkatkan kualitas produksi karena dapat memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan ya. Nah, cuma di sini ada kelemahannya, yaitu biaya yang diperlukan untuk membuat pertama kalinya ya, membuat aplikasinya itu ya. Jadi membuat, memelihara dan mengembangkannya sangat mahal ya, karena kita harus melakukan observasi, pengalaman, terus mendata pengalaman-pengalaman yang ada di dalam para ahli ya, dan perlu waktu lama juga ya. Terus sulit dikembangkan, hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya, dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia karena sangat sulit bagi pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah ya. Ini sulit dikembangkan ya. Terus sistem pakar tidak 100% benar ya, karena seorang yang terlibat di dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar ya. Oleh karena perlu diuji ulang secara teliti ya sebelum digunakan. Biasanya ketika program sudah jadi, sistem pakar itu akan diuji cobakan dulu. Jadi tingkat akurasinya berapa ya, tingkat errornya berapa. Nah, kalau sudah oke, baru bisa digunakan ya. Gitu. Terus pendekatan oleh sistem pakar untuk sistem situasi dan problem bisa berbeda ya. Nah, kadang di tempat yang lain sistem itu tidak bisa digunakan karena perbedaan kondisi ya, atau mungkin juga perbedaan kultur, budaya dan lain-lain. Terus transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif atau bias ya.
Terus kurang rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar ya. Kadang ada tingkat kepercayaan ya. Kadang ada yang lebih suka konsultasi kepada orangnya gitu. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi sistem pakar ini ya. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.